Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, di sini saya dari kelompok 4 bersama dengan dua teman saya, yakni Mbak Putri Wahyuningsih dan Nur Afia Lutfiana, akan menjelaskan tentang matkul teknologi pendidikan, yakni dengan judul kawasan pengembangan dalam teknologi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Zamzam Mustafa SPDI MPD. Baik, langsung mawon. Pada poin pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kawasan pengembangan. Nopo to kawasan pengembangan niku? Kawasan pengembangan yaitu proses spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik yang meliputi teknologi cetak, teknologi AV, teknologi yang berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Jadi kawasan pengembangan yaitu spesifikasi dari bentuk desain ke bentuk fisik yang meliputi teknologi AV, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu, dan selain sebagainya. Kawasan pengembangan tidak lepas dari praktek yang berhubungan dengan belajar, mengajar, dan desain. Kawasan pengembangan tidak berfungsi bebas dari penilaian, pengelolaan, dan pemanfaatan, melainkan timbul karena dorongan teori dan desain, dan harus tanggap terhadap penilaian formatif serta kebutuhan pengelolaan. Baik, lanjut poin kedua, yakni tentang pengertian teknologi pendidikan. Nopo teknologi pendidikan itu? Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks, yang terpadu, yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemasahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar mengajar manusia. Teknologi itu pada hakikatnya adalah bebas nilai, namun penggunaannya akan syarat dengan aturan nilai dan estetika. Jadi teknologi itu pada hakikatnya adalah bebas nilai, tetapi penggunaannya harus syarat dengan aturan nilai dan estetika. Menurut Harun Association, teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian dalam sistem teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar manusia. Dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu cara untuk meningkatkan aktivitas belajar dengan menggunakan media dan pendayagunaan teknologi yang didesain secara sistematis. Jadi intinya teknologi pendidikan ya ini adalah memaksimalkan menggunakan untuk teknologi pendidikan agar lebih maksimal, agar lebih baik, agar lebih efisien dalam belajar mengajar, yakni menggunakan teknologi pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya adalah kawasan teknologi pendidikan. Rumusan kawasan teknologi pembelajaran memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dalam dunia pendidikan dibandingkan dengan kawasan teknologi pendidikan. Kawasan teknologi pembelajaran tetap merujuk pada learning is purposive and controlled. Pernyataan ini menjelaskan kedudukan kawasan teknologi pembelajaran adalah di kelas. Sumber belajar berperan langsung sebagai komponen sistem pembelajaran. Sumber belajar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah dirancang, dimanfaatkan, yang disiapkan khusus, yang berlandaskan kompetensi dan materi ajar. Yang kedua adalah dipilih, dimanfaatkan, yang sesuai dengan kompetensi dan materi ajar dari koleksi yang sudah tersedia di sekolah. Kawasan teknologi pembelajaran dirumuskan berlandaskan 5 bidang garapan dari teknologi pembelajaran, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, dan evaluasi. Keenam hal ini
merupakan kawasan domain dari bidang teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah kawasan desain. Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain terdiri atas yang pertama, desain sistem pembelajaran, yaitu prosedur yang terorganisasi dan sistematis. Untuk penganalisisan dan penelitian, pengembangan pelaksanaan atau aplikasi perancangan. Yang kedua, desain pesan. Desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Dan yang ketiga yaitu strategi. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar dalam suatu pembelajaran. Dan yang keempat yaitu karakteristik peserta didik, yaitu aspek latar belakang pengalaman peserta didik yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuningsih akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan membahas tentang kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan adalah proses penerjemahan desain dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi antara lain 1. Teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statistik, terutama melalui percetakan magnis atau fotografis. Kemudian, yang kedua, melalui teknologi audiovisual. Teknologi tersebut merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan atau elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Kemudian, yang ketiga, teknologi berbasis komputer adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber dari mikroprosesor. Kemudian, yang keempat, teknologi terpadu adalah cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan oleh komputer. Kemudian, slide selanjutnya. Di sini ada hubungan antar kawasan teknologi pembelajaran. Hubungan antar kawasan dapat bersifat tidak linier. Dengan kata lain, bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan tersebut. Kemudian, hubungan antara kawasan bersifat sinergik. Misalnya, seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain, seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Kemudian, hubungan kawasan dalam bidang bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.